Hati-hati, ada yang mengirimkan black magic ke rumah kamu. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas general reading. Hati-hati, ada yang mengirimkan black magic ke rumah kamu. Nah, ini mungkin akan lebih spesifik bagi teman-teman yang memiliki usaha atau akan lebih spesifik bagi teman-teman yang saat ini sudah berkeluarga terkait dengan adanya black magic yang ditujukan ke rumah kamu. Nah, seperti apa situasi yang terjadi? Kita akan coba untuk lihat posisinya seperti apa. Sepertinya memang juga ada beberapa orang yang sirik ya, ada beberapa orang yang iri dengan perkembangan yang ada di dalam diri kamu. Karena di kartu yang pertama ini memang lebih cenderung memberikan situasi perkembangan-perkembangan yang ada di dalam diri kamu, dalam sisi usaha kamu, dalam sisi keluarga kamu. Memang kamu juga terus merasakan adanya beberapa perkembangan-perkembangan yang cukup baik ya. Sehingga juga tanpa kamu sadari di sekitar kamu ini ternyata ada banyak sekali pihak-pihak yang tidak suka dengan perkembangan-perkembangan positif yang ada di dalam diri kamu dan juga keluarga kamu. Dalam usaha, memang kamu juga terus merasakan perkembangan-perkembangan yang cukup signifikan. Sehingga ada beberapa orang yang memang juga tidak terlalu menyukai dengan situasi-situasi yang kamu rasakan. Tapi di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan hal-hal yang baik, lebih bersyukur dengan beberapa hal-hal positif yang terjadi di dalam diri kamu saat ini. Kenapa? Karena kamu juga tahu siapa saja orang yang tidak suka dengan perkembangan-perkembangan yang ada di dalam usaha ataupun di dalam posisi pekerjaan kamu. Tapi di sini kamu juga cukup cuek gitu loh, karena kamu nggak pernah mengganggu mereka, tidak pernah mengusik mereka, tetapi ternyata malah orang-orang ini yang mengusik ketenangan di dalam diri kamu. Jadi emang orang-orang yang tidak suka dengan kamu inilah yang selalu saja mengusik ketenangan-ketenangan yang ada di dalam diri kamu. Tapi ya kamu juga nggak usah terlalu cemas gitu loh. Kamu juga nggak usah terlalu khawatir dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul. Karena apa? Kamu masih bisa untuk memproteksi, masih bisa untuk menjaga segala keadaan-keadaan yang baik. Tapi memang di sini kamu walaupun punya keberanian, walaupun bisa untuk memproteksi, tapi memang juga ada beberapa orang yang saya rasa juga cukup zolim ke kamu gitu loh. Dia mengirimkan black magic yang memang ditujukan kepada tempat usaha kamu dan juga ditujukan kepada rumah kamu. Artinya di dalam rumah tangga kamu pun juga saat ini sedang diganggu dengan beberapa serangan-serangan black magic yang ditujukan kepada kamu dan juga keluarga kamu. Makanya kamu juga jangan terlalu heran gitu loh ketika di dalam rumah tangga kamu selalu saja ada hawa yang panas. Ada aura-aura yang panas, bukan karena ada kesalahpahaman, bukan karena ada permasalahan dalam rumah tangga, tapi seakan-akan kayak ada permasalahan-permasalahan yang memang menunjukkan adanya beberapa situasi di mana ada kerusuhan yang terjadi antara kamu dengan pasangan, ada hati yang tidak terkoneksi, sehingga selalu saja ada uring-uringan, ada masalah-masalah yang terjadi, padahal masalahnya itu nggak perlu, masalahnya itu adalah masalah-masalah yang tidak penting, dan di sini kamu juga harus tetap bisa memproteksi emosi kamu, jangan sampai ada emosi-emosi yang terlalu berlebihan, karena ketika terjadi emosi-emosi yang terlalu berlebihan, tentu ini juga akan menimbulkan beberapa perkara, akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Sehingga ini juga merupakan hal yang harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi. Supaya apa? Kedepannya tidak usah terlalu dipermasalahkan masalah-masalah yang sepele di dalam sisi rumah tangga. Dan kemudian di dalam rumah kamu itu rasanya kayak tidak nyaman gitu loh. Di dalam rumah kamu ya memang terlepas dari beberapa situasi-situasi yang terjadi, kau betul-betul merasakan adanya situasi yang nggak nyaman, nggak betah untuk di rumah, karena ada-ada saja hal-hal yang memancing masalah, ada-ada saja hal-hal yang memicu masalah. Nah, ini juga merupakan indikasi terjadinya serangan black magic yang belum masuk ke rumah kamu, tapi sudah ada di lingkungan dekat dengan rumah kamu, sehingga kamu pun juga harus segera mengantisipasi bagaimana supaya hal-hal semacam ini bisa terhindar, bisa untuk menjauh dari posisi kamu, dan kamu juga harus tetap percaya dengan keimanan kamu, tetap percaya dengan keyakinan kamu. Artinya apa? Memang ya ada beberapa orang yang mengusik seperti ini, dan ketika kamu disakiti, ketika kamu dizolimi, oke lah memang kamu bisa sabar, tapi posisi yang terjadi kamu juga harus melakukan ikhtiar supaya apa? Serangan-serangan black magic yang ditujukan ke rumah kamu ini bisa hilang,
atau mungkin ya bisa terminimalkan. Lah caranya bagaimana? Pertama kamu harus tahu dulu siapa orangnya. Kalau kamu sudah tahu siapa orangnya yang berpotensi untuk mengirimkan black magic kepada diri kamu dan juga keluarga kamu, kemudian lanjut ke langkah yang kedua. Apa langkah yang kedua? Bersihkan rumah kamu, sapu dari belakang ke depan, bersihkan semuanya, dari lantai, dari langit-langit, semua dibersihkan. Supaya apa? Serangan-serangan black magic yang ditujukan ke kamu ini bisa terminimalkan. Karena apa? Serangan ini tidak suka dengan situasi yang bersih. Jadi dari belakang kamu sapu ke depan, kemudian kamu buang sampahnya, kamu buang kotorannya, dengan niat untuk membersihkan, meruqyah, meruat rumah yang tempat kamu tinggal saat ini. Kemudian setelah dibersihkan, kamu pel menggunakan air garam yang sudah kamu bacakan ya. Mungkin nanti kalau bagi yang muslim bacakan Al-Fatihah 7 kali, ayat 3 kul masing-masing 3 kali, ayat kursi 1 kali. Kemudian kamu tiupkan dan kamu selesaikan dengan mengepel dari belakang ke depan dengan air itu dan dicampur dengan garam. Kemudian karena memang air dengan garam tentu nanti akan berbau amis, baru kamu pel untuk yang kedua kalinya menggunakan pewangi atau menggunakan ya obat lantai supaya lebih wangi lagi. Dan kemudian yang harus kamu lakukan berikutnya adalah mandi. Antara kamu dengan pasangan mandi dengan air garam. Ya teman-teman mungkin nggak usah terlalu terobsesi dengan garam ruqyah dan segala macam. Cukup menggunakan garam kasar saja. Itu sudah cukup ya teman-teman. Garam kasar 1 kilo cuma 3.000. Teman-teman bisa beli di pasar ataupun di toko-toko terdekat dari rumah teman-teman. Gunakan garam kasar itu, campurkan ke dalam air. Kemudian teman-teman rebus ya, rebus 1 gayung atau mungkin ya 1 panci itu, atau sedikit saja. Rebus dengan cengkeh, rebus dengan kayu manis, rebus dengan sereh, kemudian dimasukkan ke dalam air garam itu, gunakan untuk mandi antara kamu dengan pasangan. Nah, maka nanti insya Allah serangan-serangan black magic yang akan ditujukan ke rumah tangga kamu, yang akan ditujukan ke rumah kamu ini akan sirna dengan sendirinya, tentu dengan bantuan dari wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Lakukan ini untuk mengantisipasi hal itu. Nah, ketika ini sudah bisa kamu lakukan, cukup sekali saja, tidak usah tiap hari, nanti tekor. Situasinya cukup sekali saja dan rasakan selama 1 minggu itu akan ada beberapa hal-hal yang baik, akan ada beberapa hal positif yang akan mampu untuk menuju kepada diri kamu. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang harus bisa untuk kamu lakukan dan tetap percaya dengan keimanan kamu. Kezoliman tidak akan pernah menang atas kebaikan. Jadi walaupun memang ada orang-orang yang mengirimkan misteri black magic ke kamu, tapi kamu akan terbebas dari itu semua dan kamu akan bisa mendapatkan situasi yang bisa terlepas dari segala intensi negatif orang-orang yang seperti itu. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.